Ada juga perjuangan hidup setelah nikah. Perjuangan hidup kita itu dalam menjalani pernikahan itu setelah nikah, setelah akad nikah ya, itu pintu siksa laki-laki dibuka. Bahkan pintunya rizki itu terbuka lebar, sangat luas. Tinggal kita mau masuk lewat pintu mana untuk mendapatkannya. Apalagi kalau kita keluar rumah, kemudian istri mendoakan kita, itu kita mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi yang suaminya berusaha, istrinya mendoakan agar diberikan keselamatan, mendapatkan rezeki yang barokah, berkah, dibawa pulang, dikasih makan untuk kita dan istri. Akhirnya barokahnya dari Allah itu terwujud dalam suatu keluarga. Kemudian di dalam keluarga juga banyak sekali konflik-konflik dalam keluarga. Iblis itu sangat berkeinginan untuk membuat keluarga itu tidak menjadi keluarga yang yang dibilangnya sakinah, mawadah, apalagi warahmah. Iblis itu berjuang mati-matian untuk mendapatkan gelar yang utama, yaitu dengan membuat manusia itu cerai. Itu bahaya. Maka dihindari yang kayak gitu. Jangan pernah sekali-kali kita sebagai laki-laki berniat menceraikan. Niat saja sudah cerai, apalagi sampai mengucapnya. Bagaimana kalau istri mengucap? Tidak jadi. Istri mengucap ribuan kali kata cerai, maka tidak termasuk sudah cerai. Talak itu udah nggak ada. Tapi kalau laki-laki sudah berniat saja, itu udah cerai. Perceraian itu yang diinginkan oleh iblis. Kenapa demikian? Karena di dalam keluarga yang sudah nikah itu nafsunya sudah halal. Mau ganggu lewat mana lagi, hawa nafsunya sudah halal. Maka diganggunya dari segi dari luar diri, dari luar keluarga, nggak dari dalam keluarga, seperti perekonomian, kemudian kenyamanan, ya kan, kemudian apalagi membagi waktu. Itu hal kecil saja, seperti nggak dibikinin contoh minuman untuk suaminya, terus suaminya marah-marah. Itu iblis tuh masuknya lewat situ. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Hal kecil menjadi hal yang menjadi besar karena pertengkaran itu. Yang selanjutnya mungkin ada perselingkuhan antara suami dengan orang lain atau istri dengan orang lain. Maka di dalamnya itu, di dalam berkeluarga itu mesti ada keterbukaan satu dengan yang lainnya, kemudian menerima semua tentang keikhlasan dalam menerima segala sesuatu yang misalnya suami memberikan kepada istri, istrinya mesti terima dengan ikhlas dan ridho. Jika kurang, itu hanya kenafsuan yang diganggu. Ya, harusnya saya dapatnya lebih besar dari ini. Sesungguhnya hal yang kecil dari yang dia terima itu ada kebaikan di dalamnya. Segala perjuangan hidup kita itu sebagai suami, kita mesti sekuat tenaga dan pikiran berkorban demi kebahagiaan, kesejahteraan keluarganya. Kalau misalkan kita dikasih rezeki yang
banyak gitu ya, tapi istri apa namanya bahasanya apa ya, menghambur-hambur sama kayak ngerasa ini ganti jadi istilahnya barang-barang yang sudah ada kemudian pengen lagi, terus makanan kadang masih ada, udah ini aja dibuang aja udah. Jadi kadang kita yang istilahnya yang serba ya, maksudnya bukan kurang cukup gitu, tapi ngelihat yang seperti itu kayak gimana gitu. Jadi harusnya dalam menyikapi harta itu bagusnya segi bagaimana seorang istri, karena kan seorang istri yang istilahnya menerima dari suami. Rasa mensyukuri itu harus ditimbulkan di dalam hati. Mensyukuri segala nikmat dengan kecukupannya. Kemampuan suami itu tidak sesuai dengan harapan istri misalnya. Akhirnya istrinya merasa kekurangan. Padahal di bawah kita itu masih banyak yang merasa kurang daripada kita. Dan kita harus melihat ke bawah, mensyukuri segala nikmat, apapun itu jenisnya, dengan ikhlas ridho menerimanya, maka Allah akan menambahkan rizkinya. Kemudian jika seorang istri menghambur-hamburkan harta kekayaan suaminya tanpa izin dari suaminya, maka ya istilahnya kalau suami itu tidak ridho jika istrinya menghambur-hamburkan uang. Contoh, jika piring itu masih ada, masih bagus, masih layak untuk digunakan, maka ya silakan gunakan aja, tapi pengennya ganti yang baru ya. Itulah wanita itu dengan diciptakan oleh Allah itu karena keindahannya. Ketika istri itu adalah suatu keindahan, maka kita harus merawatnya keindahan itu sebagai suami dengan memberikan fasilitas-fasilitasnya, apa yang dia butuhkan, bukan inginkan. Keinginan itu akan menghambat menghambat mendapatkan rezeki, karena ada sifat yang tidak baik di dalam dirinya, yaitu dengan menyia-nyiakan yang masih ada. Jadi barang yang masih bisa digunakan, ya kenapa nggak digunakan aja. Makanan yang masih ada dan layak untuk dimakan, ya mestinya ya kita mensyukuri untuk memakannya. Bosen ini terus, masa dari pagi sampai malam ini terus. Nah itulah, maka kita harus berikan nasihat-nasihat yang baik, dengan tidak memvonisnya, dengan tidak menyalahkannya. Kita nasihati pelan-pelan ya. Jadi istri mesti ridho, ikhlas menerima semua pemberian dari suaminya, dan itu akan mendapatkan rezeki yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Justru makin ditambah makin bersyukur, makin ditambah rezekinya. Makin kufur, makin diberikan azab. Maka kita itu mesti mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, walaupun itu adalah suatu ketidakbaikan bagi kita. Ya, bagi kita kan nggak baik, tetapi Allah berikan itu adalah suatu kebaikan untuk kita, agar kita mampu lebih dewasa dalam berpikir, lebih menjadi manusia yang lebih mulia dalam tingkatannya. Jadi mau diajak naik sama Allah dengan berbagai macam ujian-ujian, agar kita diberikan tempat-tempat yang
lebih mulia daripada sekarang. Kuncinya bersyukur adalah itu tadi, menerima dengan ikhlas semua, dengan ridho menerimanya, dengan tidak mencaci makinya, kan itu, dengan mensyukuri segala nikmatnya, dengan berterima kasih kepada Allah, dengan mengucap alhamdulillah ya Allah, aku telah diberikan olehmu segala nikmat, aku bersyukur kepadamu ya Allah. Maka ketika orang itu mengucap alhamdulillah 3 kali, maka di bagian itu ada sesungguhnya ditambahkan nikmatnya, makin banyak nikmatnya, nggak cuma 1, 2, tapi lebih dari yang diperkirakan. Kalau misalkan suaminya ridho, apa yang istilahnya rezeki yang dari suaminya itu diberikan ke istri, kemudian istri membelanjakannya, terserah istri mau apa aja, itu artinya sudah benar atau gimana? Jadi terserah istri mau membelanjakan apa. Istri itu sebagai manajemen di dalam rumah tangga. Kalau keuangan berarti seorang manajemen keuangan, dia menjadi seorang manajemen keuangan yang handal, ya. Keberhasilan dari suami itu dibaliknya ada istri yang selalu mendoakan, gitu. Gimana jadi? Iya, artinya berarti Allah ridho gitu, ikhlas suami itu apa namanya, ridho kepada istrinya untuk menggunakan harta yang didapatkan oleh sang suami gitu. Ya harus ridho, harus ikhlas, ridho. Kunci keberhasilan kan itu. Kalau sang istri merasa kurang, wah gajinya kurang nih, buat beli ini nggak bisa, buat itu nggak bisa, buat ini segala macam nggak bisa, itu kan keinginan yang harus kita kontrol. Maka kendalikan keinginan diri itu agar segala kebutuhan itu tercukupi. Ya, siapa yang nggak berkeinginan? Coba, semua orang pasti berkeinginan untuk mendapatkan lebih dari apa yang diinginkan. Tetapi kemampuan diri untuk mendapatkan, mewujudkan keinginan itu belum ada kemampuan. Maka kita mengajarkan kepada istri untuk ikhlas, ridho, menerima segala bentuk usaha, hasil usaha yang diberikan kepada istri. Jadi istrinya mesti kayak gitu, mesti menerima, mensyukuri, mengendalikan diri dari keinginan. Jangan sampai keinginan itu menjadikan suatu tekanan-tekanan kepada suami yang suaminya belum ada kemampuan untuk berusaha lebih daripada yang diinginkannya. Berarti salah juga berarti ketika suami udah ridho tapi sang istri mempergunakannya, arti dalam arti kata menghambur-hamburkannya, tidak dengan manajemen gitu, tidak dengan. Makanya tadi harus ada pengontrolan diri. Dirinya harus dikontrol, harus dikuasai. Kalau keinginan itu adalah suatu yang harus diwujudkan, itu akan menjadikan diri itu menjadi tersiksa oleh keinginan itu. Malam ini misalnya terang bulan, saya berkeinginan untuk zikir bareng bersama, sholat purnama, sholat gerhana ya, sholat gerhana bareng. Tetapi keinginan itu tidak terwujud. Akhirnya kan yang terjadi, dirinya tersiksa. Oh, pengen bareng-bareng nih, ternyata tidak terwujud itu kan. Akhirnya dirinya menjadi tersiksa atas keinginannya. Kemudian kalau dia menghambur-hamburkan tanpa izin suaminya, nggak boleh.
nggak ada ridho dari suaminya pun nggak boleh. Harta 1 rupiah pun yang dikeluarkan dari istri, itu kan hartanya suami, dikeluarkan oleh istri tanpa sepengetahuan suaminya, itu pun tidak boleh. Mau sedekah aja harus izin suaminya, mau membeli apapun harus izin suaminya. Artinya izin itu minta pendapat. Memang menurut Imam siapa? Ahmad, kita memuliakan istri itu dengan memfasilitasinya. Tetapi kan kita punya kemampuan tidak seperti yang dia inginkan. Seperti itu, dan akhirnya yang terjadi kan kepikiran, kepalanya pusing, beban hatinya banyak. Kemudian sifat-sifat kufur itu masuk ke dalamnya. Kemudian dia tidak bersyukur atas segala nikmat. Kemudian yang terjadi makin tersiksa hati batinnya. Kemudian keluh kesahnya, akhirnya tangisan keluar dari sang istri. Kemudian yang terjadi adalah dirinya kalau sudah berpikir lelah, badannya capek, ntar sakit. Kalau sudah sakit baru beristighfar dia, astagfirullahaladzim, ya Allah, mengapa aku menghamba kepada keinginan? Harusnya kan menghamba kepada Allah, bukan kepada keinginan-keinginan. Banyak wanita-wanita yang tanda kutip, yaitu wanita yang selalu memuja keinginannya. Kadang-kadang kalau istri melihat tetangganya punya sesuatu, istrinya berkeinginan beli yang sama. Sifat iri itu juga harus dihindari, dimusnahkan dalam diri, karena kotoran di dalam diri itu bisa merusak keimanan. Wadah yang telah diberikan oleh Allah di hati manusia, di kalbu manusia, berupa tempat untuk menerima rizki, jika dikotori oleh iri hati, dengki, tidak mensyukuri, maka tempatnya jadi kotor. Kalau tempatnya kotor terus dikasih yang bagus juga ikut kotor, gitu kan? Ya, maka kita harus mengajarkan kepada istri dengan kelembutan, dengan pengertian yang lewat alur yang baik, dengan tidak memaksa dia untuk untuk seperti yang kita inginkan, tapi berikanlah pengertian kepada seorang istri itu bahwa yang telah diterima itu adalah rezeki yang terbaik bagi kita.